Shalom, kamu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Maruli Pongilatan, dan pada saat ini saya akan membawakan perenungan yang diambil dalam Daniel pasalnya yang ke-9. Ini adalah berbicara mengenai tentang doa Daniel. Sebelum saya akan lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Pernahkah kamu didoakan seseorang dan bagaimanakah perasaanmu? Apakah kamu senang, bersyukur, dan bahagia? Tentunya pasti kita senang ya, bersyukur, bahagia saat dimana ketika kita didoakan oleh orang lain. Kita percaya sebagai orang Kristen, doa adalah merupakan nafas kehidupan bagi orang percaya. Sehingga betapa penting bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Adalah hal yang sama yang dilakukan oleh salah satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal, ia adalah Daniel. Dan dalam Daniel pasal 9 ini, kita akan mempelajari bagaimana ketekunan Daniel di dalam doalah yang membuat ia berhasil dalam setiap pelayanannya. Nah, cerita ini dimulai pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kastim kala itu. Pada tahun pertama kerajaan itu, Daniel mengalami pergumulan akan dosa bangsanya. Jadi dia bergumul akan dosa bangsanya dan dosa pribadi yang ia alami. Sehingga ia mengutarakan hal tersebut di dalam doa. Dalam doanya, ia menyampaikan segala permohonannya sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu di atas kepalanya. Nah, kain kabung itu sendiri dan abu digunakan dalam perjanjian lama sebagai pertanda kerendahan, perkabungan, dan pertobatan. Artinya apa? Yang berarti ialah seseorang yang ingin menunjukkan hatinya yang bertobat akan sering menggunakan biasanya kain kabung, dia akan duduk di atas abu dan menempatkan abu di atas kepalanya. Kain kabung adalah bahan kain yang kasar, yang dibuat dari bulu kambing hitam. Tentunya bahan ini sangat tidak nyaman untuk dipakai. Dan abu adalah pertanda kebinasan dan kehancuran. Daniel tahu bahwa ia harus melakukan ini karena dia merasa bahwa akan adanya kebinasan dan kehancuran akan dihadapi oleh bangsanya kala itu. Sehingga ia harus melakukan hal ini. Yang menjadi sebuah gambaran di mana bahwa Daniel adalah merupakan sosok yang terkenal tekun di dalam doanya. Dan ia tidak hanya mendoakan dirinya secara pribadi, tapi dia juga mendoakan bangsanya. Tidak hanya dalam Daniel pasal 9. Di dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11 pun, di situ diceritakan bagaimana Daniel, dia berdoa 3 kali sehari. Ya, luar biasa bagaimana ketekunan Daniel, dia berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali sehari. Luar biasa, bukan? Pokok doa Daniel dalam Daniel pasal 9 ini ialah dia berdoa kepada Tuhan untuk melenyapkan kefasikan yang pertama. Yang kedua, dia berdoa untuk mengakhiri dosa. Yang ketiga, dia berdoa untuk menghapuskan kesalahan. Yang keempat, dia berdoa untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Yang kelima, dia berdoa untuk menggenapkan penglihatan dan nubuatan. Dan yang terakhir, dia berdoa untuk mengurapi yang maha kudus. Doa Daniel tidak hanya berfokus kepada dirinya saja, melainkan juga kepada bangsanya. Yang artinya ia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan keselamatan bangsanya juga. Dari doa Daniel ini juga kita belajar bahwa ternyata betapa penting bagi kita untuk tidak berdoa kepada diri kita sendiri, melainkan juga kita harus berdoa bagi orang lain. Sudahkah kita berdoa? Atau sudahkah kita mendoakan orang lain saat ini? Jika belum, marilah kita cari waktu untuk mendoakan sesama kita. Dan dari situlah kita belajar untuk memahami apa dan maksud rencana Tuhan bagi kita ke depannya. Dan sebagai kesimpulan dari perenungan saya pada saat ini ialah, berdoalah bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain juga.
Pikirkanlah bagaimana menempatkan dirimu pada posisi yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang akan mengontrol kehidupanmu dengan baik. Dalam Yakobus 5 ayat 16 sebagai ayat yang terakhir, di situ dijelaskan bagaimana doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.